mandi lumpur, ibunya diguyur lumpur juga. Ada kan? Kalau dikasih mawar, tampol sendal. Ibu tahu kalau lagi kayak TikTok gini nih, terus ada yang ngasih mawar satu, kalau dirupiahin berapa perak cuy? 200 perak. Coba terkenal enggak, jeding iya biwir ditampolan wae sandal. Udah gitu bukannya viral, ketutup sama isu-isu yang lain kan repot ya. Tapi kalau kadang emang ada orang harus diujinya kudu terkenal, coba lihat Fajar Set Boy, bener tuh. Nangis di pinggir jalan, viral berangkat ke Jakarta. Semoga beliau jadi anak yang soleh ya, Masya Allah. Dan beliau nggak minta viral betul. Dia tinggal gunain keviralannya untuk jadi tambah takwa. Lucu tapi memang anak itu. Dia bilang kayak gini waktu itu. Kalau kita rindu sama keluarga kita, gampang. Tahan nafas aja 1 jam. Gitu. Kan mati. Nanti keluarga jadi kumpul kan. Iya juga sih. Lupakan informasi tidak penting ini ya. Punten Bu iklan Bu ya. Dia juga pernah bilang kayak gini. Jadi ngomongin baik. Tapi lucu ini dia bilang. Barang siapa sholat Jumat di hari Senin. Sungguh ia tersesat. Yang wawancaranya udah kesel. Gitu ya. Ya gitulah ya. Tapi intinya kan beneran Bu, gimana Allah. Kadang yang hilang dari diri kita tuh kita ngegantung sama ikhtiar kita. Ya. Mau masuk kampus yang diidam-idamkan. Saya udah bimbel. Saya keluar biaya buat bimbel. Saya belajar siang dan malam. Yang kepilih malah temennya yang gak belajar. Wajar kalau sedih, wajar. Sedihnya mah wajar. Tapi kadang kan sedihnya gara-gara kita bergantung ke ikhtiar kita. Gitu. Padahal kepilih gak kepilih, belajarnya lillahi ta'ala tetap jadi pahala. Bisa jadi gak kepilihnya ke kampus itu teh pertolongan. Iya kan? Tolonganlah. Berapa kali sebetulnya hal-hal yang kita inginkan itu sebetulnya malah bisa jadi keburukan buat kita. Kan perasaannya ibunda Nabi Musa, karena dulu kan belum ada USG ya Bu ya. Jadi kan baru tahu anaknya laki-laki pas lahir. Belum ada alatnya untuk mendeteksi. Dan ternyata di situ peraturan dari Firaunnya kalau lahirnya bayi laki-laki harus dibunuh. Berdoa, dapat petunjuknya harus dipalitkan ke sungai. Dihanyutin. Coba ibu lagi sayang-sayangnya khawatir sama nasib anak, dipalitin ke sungai mau? Enggak kan? Tapi gara-gara dihanyutin udah nurut sama Allah. Yang nemuin, yang angkat anak malah istrinya Firaun, Asia. Anak ini disusuin oleh ibu manapun, embungen, gak mau. Kakak perempuannya udah ngikutin adiknya kemana tuh. Langsung info, saya tahu ibu yang di anak ini pasti mau nyusu. Serius, ajak dong ke sini. Diajak ke ibu nyusuin di istana. Gara-gara nurut dengan kejadian anyutin ke sungai itu, beliau satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya sendiri digaji pakai duit negara. Ya kan? Coba kalau misalkan gak mau ya Allah, gak masuk akal perintahnya. Ya kan? Pasti panik setiap kali nangis disembunyiin di mana biar nggak kedengeran sama pasukan yang patroli. Repot nggak? Repot. Jadi yang kita menderita tuh sesederhana karena standar bahagianya kita itu masih yang aku suka, belum yang Allah suka. Ya. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik. Ya. Kayak misalnya beda standar ya. Standar kayanya Nabi itu adalah sesederhana kalau kamu punya rezeki untukmu hari ini dan esok hari, kamu kaya. Tapi ada orang yang, ibu pada suka TikTokan nggak Bu? Iya. Kadang nggak harus ya Bu. Tapi saya cerita yang salah satu yang pernah kami lihat. Ada anak kecil ditanya, kapan kamu tahu atau kapan kamu ngerasa bahwa ternyata kamu itu miskin? Gitu, pertanyaan di videonya kayak gitu. Ada bocil ngejawab kayak begini. Saya tahu saya miskin ketika saya pergi liburan ke Bali naik Citylink. Gitu. Yang nanya kesel, kamu miskin belah mananya? Katanya. Dijawab, loh teman-temanku naik Garuda first class katanya. Bocah tahu-tahuan Garuda ya first class.
Jadi kan dia menderita nih si anak, berasa miskin. Sesederhana karena standarnya yang aku suka, bukan yang Allah suka. Ya, jadi udahlah ikut standarnya Allah aja. Ya, saya pengen kasih tahu satu fakta Bu, punten. Ada di sini yang minta rezeki yang banyak ada? Punten, minta kaya ke Allah boleh. Tapi saya pengen bilang, belum tentu dikabul. Ya. Ada di sini yang berdoa minta jodoh ada? Yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Oh janda juga boleh Bu ya. Masya Allah. Masya Allah. Gak apa-apa. Ya. Enggak, boleh minta jodoh. Tapi punten saya kudu bilang, belum tentu dikabul. Beneran Bu. Apalagi ada yang pengen naik jabatan, belum tentu dikabul. Tapi guru kami bilang kayak gini, ada satu doa, kalau kamu minta yang ini, pasti dikabul, gak mungkin enggak. Minta apa coba sok? Tuh benar, ada yang jawab betul. Minta hidayah. Ulangi. Hidayah. Makanya dulu sinetronnya Hidayah kan namanya. Enggak, serius. Kenapa? Karena kalau hidayah yang Allah kasih di hati kita, yahdi qalbah, dikasih petunjuk di hati kita, demi Allah ibu jalanin hidup kayak gimana aja selesai Bu urusan. Punten, bandingin. Ibu harta dapat, uang dapat, kekayaan dapat, jabatan dapat, popularitas dapat, tapi hati nggak hidayah nggak ada datang dari Allah. Apakah bahagia? Coba lihat para maling di negeri kita. Udah pada kaya belum? Hatinya nggak Allah kasih petunjuk, makanya masih nyolong. Ya. Tapi coba lihat orang lagi ya. Orang yang orang Cina kan gitu ya. Lo orang lo orang sekolah di mana gitu. Ya. Punten iklan. Punten ya. Tapi kalau sudah hatinya dikasih petunjuk sama Allah, atulah sok mah nggak mau diuji apa. Dihina orang, dia sadar kehinaan yang disebut mulut orang itu lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Saya disopan santunin sama orang juga karena Allah tutupin aib saya kok. Maka dia gak ngerasa layak untuk marah karena dia sadar kehinaan yang orang itu sebut, lontarkan, saya beneran pernah ngelakuin itu, masa saya marah? Terus yang Allah buka cuma satu, yang lain masih lebih banyak yang Allah gak buka. Kenapa kita harus marah atas sesuatu yang benar-benar ada pada diri kita? Apakah kita segitu inginnya membohongi diri kita? Ketika kita ngelihat diri kita pakai kacamata yang orang tahu, bukan yang Allah tahu, rentan kecewa. Tapi kalau kita ngelihat, ya Allah, Engkau tahu aku tuh aslinya kayak gimana. Orang mencaci, dasar kamu Denis begini, begitu. Bener ya Allah, yang kebuka cuma sedikit. Yang Engkau tahu aku aslinya seperti apa tidak Engkau buka. Gak berani orang ngapain. Lagian lumayan hinaan orang kan gugurin pahala kita lumayan. Ya. Tapi karena kita gak berani jujur sama diri kita, aku kan sebaik orang itu, aku kan sebaik yang, jadi ketipu sama topeng. Biar gampang saya kasih ilustrasi. Ada seorang bos, maka nama karyawannya 3. Si bos mules, tanpa sengaja mengeluarkan gas beracun. Ya karyawan pun merasa ada sesuatu yang beracun memasuki paru-paru mereka. Si bos gak enak dong, aduh punten bau ya. Masalahnya satu, besok gajian. Pala karyawan, enggak bos, wangi asli, luar biasa. Gak pernah ya, gak pernah kan kita nyium kentut wangi ini, gak pernah kan? Si bos tertipu, merasa testimoni dari 3 orang tadi adalah dirinya yang asli. Padahal mereka memuji ada udang di balik bakwan. Ya. Besoknya si bos makan dengan sesama pengusaha. Berdasarkan testimoni 3 orang yang kemarin, kali ini ia tanpa ragu melepaskan zat beracun tersebut. Ya.
Masalahnya satu, kan teman-teman pengusahanya nggak ada yang harap digaji sama dia. Karena nggak punya harapan apa-apa. Jujur, bro, abis makan bangke apa? Si bos gebrak meja sakit hati, kurang ajar. Kemarin 3 orang bersaksi kentut saya wangi. Itu yang disebut ketipu sama topeng. Ya, kita ngerasa diri kita sebaik yang di mulut orang. Apalagi orang lagi ada maunya. Coba orang lagi mau minjem duit tuh. Anak ibu gak dipuji. Ih, anaknya cantik ya, Masya Allah. Karena lagi ada kepengen, betul. Makanya ngelihatnya jangan yang orang lain lihat. Jangan yang orang lain tahu, tapi yang Allah tahu. Kalau udah kayak gitu, jujur ngerasa asa tepantes marah ya bu. Ya, rek marahku naon atuh. Tapi dia beneran zolim, dia zolim. Kita mengalami kepahitan, kita udah ngerti kepahitan ujungnya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, tinggiin derajat. Berarti bisa jadi gara-gara zolimnya dia, dosa saya yang harusnya mungkin nggak bisa terhapuskan, jadi terhapuskan gara-gara omongan jahat dia. Coba kita mau jujur, Nabi Adam diusir dari surga, dosa ngan hiji. Kita pengen ke surga, dosa 1. Nah, terus pengen ya Allah, pengen ke surga. Kadang mintanya ge nggak nanggung. Ya Allah, pengen sesurga sama tetangganya Nabi. Gitu. Malaikat ge mungkin geleng-geleng amalanan naon si ibu ieunya. Tapi Allah pengen tolong. Ya udah, ada dosa yang tadinya belum bisa terhapuskan karena amalannya segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat wae. Istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Tapi Allah pengen tolong kabulin doanya. Akhirnya dikirim ada yang mulutnya jahat. Berarti kan sebetulnya fasilitas, betul? Cuman karena kita ngelihat dari sudut pandang yang aku suka, dari yang orang tahu, bukan yang Allah tahu. Jadi udahlah, orang paling ngebuka cuman 1. Denis banyak omong tuh, cuman dibuka 1 aib saya yang banyak omong. Orang nggak tahu saya nggak cuman banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, banyak lain-lain. Misal, ya. Udah, sing jujur, ya. Kalau kita berani benar-benar jujur sama diri ini, malu, benar-benar. Bahkan ada orang-orang sampai dipuji itu bisa nangis. Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji nangis, terus berdoa jangan biarkan ucapan orang lain lebih baik daripada diriku yang asli. Malu soalnya. Sebagian orang kan malah menikmati dipuji apa. Ada yang nyampe istilahnya nebeng beken, ya. Ada masalah di bandara, kamu nggak tahu, saya istri jenderal tahu. Misalkan, ya, didengarnya kayak kagok. Karena yang latihan suaminya, yang berpangkat suaminya, kenapa jadi galakan istrinya, betul? Ya, ikut beken, weh, ya. Janganlah ya. Jadi tadi lebih utamanya lagi, Rasul di ayat tadi asra bi abdihi, diakui sebagai hambanya. Ya. Karena kadang kita misalkan ibu kenal sama siapa misalkan, artis siapa bu, Raffi Ahmad lah misalkan. Apa ibu tahu? Tapi kalau ditanya Raffi Ahmad kenal ibu nggak bu? Nah gitu ya. Nah, kadang kita mengaku, saya teh hamba Allah. Tapi kalau kita ngelihat dari sudut pandang Allahnya, kita teh udah layak belum diaku jadi hambanya? Kayak gitu ya. Nah kadang kalau kita lagi ngaji ya, kami lagi kuliah lagi jurusan hadis, waktu di awal semester awal itu ada bahasan kitab, nama kitabnya Tazkiratus Sami wal Mutakalim. Ini karya Imam Ibnu Jamaah, sebetulnya kitab adab ya. Cuman kan yang paling terkenal biasanya Adabul Ta'lim wa Muta'alim ya, karya Syekh Az-Zarnuji. Kalau ini dari Imam Ibnu Jamaah. Beliau di situ nulis standar seorang yang disebut penuntut ilmu. Penuntut ilmu ya, bukan ustadz. Ya, disebutkan seorang penuntut ilmu yang sejati itu adalah orang yang minimal telah belajar 8 kitab hadis rujukan utama. Berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmizi, Muwatta Imam Malik dan juga Musnadnya Imam Syafi'i kalau di situ. Ya, punten bu, Musnad Imam Ahmad aja kalau mau kita baca itu 40.000 hadis. Ya, 40.000. Bukhari 7 ribuan.
Muslim 5 ribuan. Pokoknya kalau di total-total ada itu 80 ribuan hadis. Udah kebaca semua? Makanya kadang nonton sanes Ustaz ya, udah panggilnya koko ya. Udah, berarti karena kalau menurut standar beliau aja saya teh jadi santri ge belum pantas katanya. Segitunya, tapi bukan berarti nggak boleh berbuat baik, nggak boleh menyampaikan kebaikan. Ini mah standar beliau. Lebih lanjut lagi, Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, kalau ada orang hafal 100 ribu hadis sudah boleh berfatwa belum? Hafal loh ya, nggak cuman matannya tapi juga sanatnya. Belum, kata beliau. Kalau 200 ribu hadis belum. Bagaimana kalau hafal 300 ribu hadis baru diizinkan untuk berfatwa? Kita kan sekarang punten setiap hari tiba-tiba semua orang jadi berfatwa. Hah? Kamu ngelakuin hal itu? Haram. Neraka kamu. Aduh, gimana ya? Kecuali memang sudah beneran ada dalilnya atau gimana. Tapi kan kadang ada sesuatu yang harus kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas ya. Kayak misalkan nih, kulit hewan kurban boleh nggak dimakan atau digunain sama orang? Nah sekarang pertanyaannya dibalik dulu, nggak bisa langsung diambil hukumnya itu Bu. Tergantung orang yang kamu maksud siapa. Kalau dia adalah pekurbannya, bisa jadi nggak boleh. Ya. Tapi kalau dia adalah termasuk yang menerimanya misalkan, ya boleh lah. Mau dipakai untuk apa? Jadi tergantung sudut pandangnya kan. Kayak misalkan uang zakat boleh dimakan nggak? Tergantung siapa dulu, nggak bisa langsung berfatwa, ya. Kalau ternyata itu bagi Rasul dan ahlul baitnya, mereka tidak diizinkan memakan zakat. Makanya Sayyidina Hasan waktu masih kecil ada kurma terjatuh masuk ke mulutnya sampai diambil oleh Rasul, masuk ke dalam jarinya, sampai keselak-keselak. Karena kita dilarang memakan zakat. Tapi kalau bagi 8 asnaf yang berhak menerima, boleh nggak dimakan? Boleh. Jadi alangkah lebih elok kalau ngejawabnya, kalau yang saya tahu dengar dari guru saya sih jawabannya begini. Tapi kalau ternyata beda, ya punten weh nanti saya ngaji lagi, nanti saya tanya ke guru. Kan enak, ya. Jadi lebih bijak gitu, Masya Allah, ya. Tapi balik lagi ke tadi ya, kita bicara Isra Mi'raj. Jadi Masya Allah, ini kita dari tadi masih ngebahas satu ayat, keneh bucan beres-beres, ya. Jadi ilmu teh sakitu luasna, Masya Allah. Luas demi Allah. Mau belajar apa? Tafsir. Setipis-tipisnya tafsir Jalalain, Bu. Yang bahasa Arabnya aja 2 jilid. Kita mah kadang kitab Safina sakitu tipisnya kita can khatam-khatam, Bu. Ya. Arba'in Nawawi deh. Ada yang udah selesai baca 42 hadisnya semua? Tuh, ada yang belum. 42 hadis. Itu baru tafsir. Nanti loncat kemana? Tafsir sekian banyak. Al-Qurtubi, tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, yang paling terkenal mungkin Ibnu Katsir, itu baru Quran tuh. Belum belajar Bukhari teh berapa hadis? 7 ribuan. 7 ribuan teh baru hadisnya doang. Kalau pengen belajar ibarat tafsirnya atau syarahnya, oke, ya udah yang paling terkenal tafsir Bukhari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari. Tergantung cetakannya, ada yang diterjemahin jadi 37 jilid, ada yang bahkan sampai 59 jilid. Coba tuh kapan selesai? Nah itu pun baru Bukhari doang, belum yang Imam Muslim. Imam Muslim ada lagi dari syarah yang paling jelasnya dari Imam Nawawi misalkan. At-Tirmizi ada lagi dari Tuhfatul Afwazi dari Syekh Al-Mubarakfuri. Ya, panjang. Itu baru kitab hadis. Belum misalkan kita belajar sejarah. Misalkan siapa? Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, 22 jilid terjemahannya. Itu dari Imam Ibnu Katsir. Belum dari misalkan Syiar Alam An-Nubala, 36 jilid terjemahannya. Atau Hilyatul Aulia Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, 22 jilid, selesai nahu. Itu teh belum belajar bahasanya. Nahu, Al-Jurumiyah dulu, Jurumiyah beres, Al-Mutamimah dulu, Al-Mutamimah beres, ada lagi Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait. Ya Allah, Masya Allah. Ya, ilmu teh. Karena benar ya, Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, tingkatan orang belajar tuh ada 3.
1, dia belajar lalu menjadi sombong. 2, dia belajar lalu menjadi tawadu, rendah hati. 3, yang paling dalam, dia belajar benar-benar dalam, tapi dia akan merasa, aku gak ngerti apa-apa sama sekali. Ya, makanya kayak mereka mah jarang berantem, punten ya. Saya ini sekaligus penutup. Bagaimana cara mereka ketika berbeda pendapat, ya? Jadi bukan berarti di zaman sahabat juga nggak ada perbedaan. Dulu ada perbedaan. Contoh, Ibnu Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu anhu, dengan Zaid bin Sabit, ya. Mereka pernah berbeda pendapat terkait hukum faraid, warisan. Dua-duanya sampai berani, ayo kita beradu argumen di hadapan Ka'bah. Ya. Ketika dua-duanya sama-sama punya dalil, karena yang satu disebut oleh Nabi orang yang paling ngerti hukum warisan. Siap, Bun. Satu lagi, Ibnu Abbas, orang yang paling ngerti tafsir Al-Quran setelah Nabi wafat. Maka dua-duanya berbeda tuh gak mungkin gak pakai dalil. Ketika berbeda, sampai berani berargumen di hadapan Ka'bah, apa yang mereka lakukan? Ketika ketemu, suatu ketika Ibnu Abbas baru datang ke satu tempat, Zaid bin Sabitnya baru keluar dari bangunan itu. Ibnu Abbas mengetahui Zaid mau keluar, untanya diambilin, diparkirin ke depan. Kalau ibarat zaman sekarang mah motornya diambilin, diparkirin ke depan. Ya, Zaidnya nanya dong, kenapa engkau melakukan itu? Ibnu Abbasnya menjawab, beginilah cara kami diajarkan memperlakukan ulama kami. Terus Zaid bin Sabitnya komentar, kalau begitu berikan aku tanganmu wahai Ibnu Abbas. Dikasih tangannya sama Ibnu Abbas. Terus tangannya dicium sama Zaid bin Sabit. Kenapa kamu lakuin itu? Zaid bin Sabitnya menjawab, beginilah kami diajarkan cara memperlakukan ahlul bait Nabi, saudaranya Nabi. Itu orang berseteru tentang satu dalil sampai segitu kuatnya. Tapi begitu ketemu, kayak gitu Bu, gak berantem. Sekarang mah kita kadang berantem dalilnya gak tahu. Ya. Jadi Masya Allah, sing akur lah. Ingat belajar agama salah satu tujuannya untuk makin tahu kelemahan diri. Kalau kita makin rajin ngaji malah makin nyari kelemahan orang, buat apa kita ngaji sejauh ini ya? Yuk, makin nunduk, makin takwa kepada Allah. Saya sudah dikasih kode, cukup insya Allah. Habis ini apa Bun? Coba saya kembalikan dulu kepada MC ya. Tafadhol sudah ya. Ustaz Denis yang sudah memaparkan tentang Isra Mi'raj. Ternyata waktunya sangat sempit sekali ya Ustaz, untuk waktu dari tadi kesimpulannya itu dimaknai bahwa untuk memperingati Isra Mi'raj ini untuk memperingati tanda kebesaran Allah yang diberikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh izin ya Ustaz. Ya. Sudah disampaikan oleh pimpinan kita bahwa Sabrina memberikan satu Udah mau asar, nanti kita ngaji lagi ya. Insyaallah. ada acara satu. Jadi mohon kerenangan Anda untuk memberikan sedekah berlimpah terbaiknya sekali lagi untuk kami salurkan untuk Pengongsian ilmunya, ini bahasa Malaysia ya. kami persilakan siap dan untuk salawat. Ya silakan. Maaf ya Bu ya, tadi bercandanya saya kurangi biar ini ya. Nggak pada ngantuk kan? Bukan niatnya ngaji ya. Insya Allah. Maka silakan tim sunduk. Doanya sebelum doa kafaratul majelis ya? Iya, Di sini saya doa dulu. Di sini saya doa, terus saya serahkan Ibu untuk ditutup gitu ya. nanti boleh foto bersama sekali aja di sini. Paling dijagain biar nggak pada nyerang maju. Di Cikampek, Masya Allah sing barokahnya. Yang ngisi di Majelis Ta'lim As-Safina di Kota Bogor. Iya lokasinya teh di Masjid Alumni IPB dekat Mall Botani Square Kota Bogor.
Damang alhamdulillah saya pangestu hatur nuhun nyuwunkeun doana. Insyaallah. Alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah makin senang ikut ngaji ya. Doain saya ya. Iya di TikTok ya. Biasanya live-nya di TikTok. Ya kalau lagi kajian kan biasanya jam 9 sampai zuhur atau zuhur jam 1 sampai jam 3. Kadang ada yang juga yang asarnya ada berarti jam 4 sampai maghrib. Ke Bandung daerah hanya insya Allah segeralah. Ya Banjar, kamari ke Ciamis. Caket sanes. Banjar sareng Ciamis. Kajian pagi. Kalau pagi teh koko yang ngaji biasanya. Kalau pagi kuliah tiap habis subuh. Lagi ngambil lagi jurusan hadis. Ini udah semester akhir, semester 6. Jadi kalau subuh koko yang ngaji. Siang baru ngasih kajian. Purwokerto segera insya Allah. Bandung mah sering lah insya Allah. Palu kemarin. Besok koko ke Yogyakarta insya Allah. Jakarta mah sering atuh nanti. Secara manajemen waktu ya gitu aja. Kudu bangun dari sebelum subuh sih memang. Pokoknya bangun usahakan sebelum subuh. Biar bisa tahajud, sholat subuh. Ya laki-laki harus berjamaah tempat di masjid, beres kuliah. Sambil kuliah, sambil dengerin silakan baca Al-Quran. Kalau bisa 1 juz. Jadi pergi keluar rumah nyari nafkah misalkan jam 7 itu dalam keadaan udah tahajud, udah sholat subuh, udah baca Quran 1 juz, udah nuntut ilmu. Kalau istiqomah bismillah setiap hari mudah demi Allah. Ada orang yang bangun berangkat jam 7, tetap kerja jam 7, tapi baru bangun 7 kurang 15. Kadang subuh nggak sempet, mandi juga nggak sempet. Kudu dibiasain benar-benar. Bogor, alhamdulillah. Iya di Bogor. YouTube Al Hasanah, insyaallah. Bentar ya, doa dulu. Kantongin, ntar di depan baru dibuang ya. Ya, baik punten, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah ya. Silakan yang punya hajat dalam hati disuarakan dalam hati, Allah pasti mendengarnya ya. Sambil nanti kita aminkan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Allah berkahi. Jadikan setiap malam kami bisa mendirikan salat tahajud, bersujud menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang persatukan kami di sini ya Allah. Engkau yang mudahkan langkah kami, Engkau yang izinkan kami bisa sampai kemari. Maka jadikan kami tidak hanya berkumpul di masjid ini ya Allah, tapi juga jadikan kami Engkau kelak Kau kumpulkan di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada hati kami hidayah ya Allah. Berikan kami hati yang selalu bahagia dengan apapun yang menjadi ketentuan-Mu ya Allah. Berikan kami hati yang selalu merasa cukup atas nikmat-Mu ya Allah. Berikan kami hati yang selalu sibuk bersyukur daripada mengeluhkan apa yang belum ada ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami iman. Kami iri dengan keimanan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Maka kami juga ingin mendoakan selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzalimi dan menjajah saudara-saudara kami ya Allah. Dan jadikan siapapun saudara kami yang wafat di sana jadikan oleh-Mu syahid dan husnul khatimah seluruhnya ya Allah. Ya Allah, kami sering kali gelisah hanya karena masalah perkara rupiah. Mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Izinkan kami Engkau anugerahkan keimanan seperti mereka ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafizah. Jaga anak cucu kami ya Allah. Pertemukan mereka dengan sahabat yang baik, lingkungan yang baik, guru yang baik. Jauhkan dan gagalkan setiap kali kami dan keluarga kami akan berbuat maksiat ya Allah. Selalu gagalkan setiap kali kami akan berdosa ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tiupkan ruh ke dalam rahim istri hamba ya Allah. Tiupkan ruh ke dalam ke dalam rahim siapapun yang menantikan keturunan ya Allah. Mudah bagimu jika Engkau berkehendak ya Allah. Izinkan kami layak Kau anugerahkan buah hati yang solih-solihah. Sayangi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat tinggi derajatnya, hapus dosa-dosanya, terima amal solihnya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua dan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami wafat yang husnul khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi siapapun yang hadir di sini ya Allah. Engkau yang pilih kami untuk bisa hadir di sini. Maka izinkan kami pulang dalam keadaan seluruh dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Berikan hati kami hati yang cinta terhadap majelis ilmu, yang ringan langkahnya ke majelis ilmu. Berikan kami iman yang menjadikan Engkau segala-galanya di hati kami ya Allah. Berikan kami iman yang mudah membuat kami taat kepada aturan-Mu ya Allah. Berikan kami iman yang membuat kami mudah meninggalkan apa yang Kau larang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ayah ibu yang dihormati Allah, teteh. Semoga yang disampaikan ada manfaat, ada kebaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan murni datang dari bodohnya diri ini. Tolong dinasehati, tolong dimaafkan. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Terakhir saya dimintai ini, tim, kalau ada yang pengen kita sama-sama umroh sama-sama tanggal 21 April, silakan ya. Ada tim dari Ridatur di depan. Ingat, Allah bukan mengundang yang mampu, tapi Allah akan memampukan yang diundang insya Allah. Tinggal kita bismillah ya. Saya
akhiri segitu dulu. Oh sama kalau pengen berangkat haji yang tanpa antri juga nanti bareng Koko sama Teh Yunda insya Allah di akhir Mei. Hubungin adenya Koko aja ya insya Allah. Kembalikan kepada Ustazah. Saya mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dipetik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Daftar di yang berangkat umrah boleh DM insyaallah. Alhamdulillah barakallah. Iya. Ya, atau boleh cari DM adiknya Koko Dio Andreanus atau ke tim Koko tuh yang Yunda Koko Real. Silakan ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji lagi.